Halo semuanya, kali ini kita akan belajar konfigurasi VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk skenario kedua, kita akan menggunakan dua buah switch. Nah, kita masih menggunakan topologi kita yang kita pakai sebelumnya, namun di sini saya ingin merubah IP address, di mana IP address pada perangkat VLAN 20 saya akan jadikan 192.168.20.3. atau di sini satu saja. Oke, nah di sini kita ubah jadi 20.2. Nah, jadi di sini IP address-nya berbeda dan VLAN-nya juga berbeda. Berbeda dengan situasi sebelumnya, skenario sebelumnya di mana IP address-nya berada pada network yang sama. Oke, lalu pada switch saya akan lakukan sedikit perubahan. Saya akan menamai VLAN tersebut. Switch ini juga kita namai saja menjadi switch elektro. Oke, lalu kita masuk ke VLAN 210 tadi, lalu kita namai dengan perintah name. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasi VLAN tersebut. Nah, kita name, kita namakan misalnya VLAN Lab Telkom. Oke. Oh, maaf, maksudnya di sini tidak perlu ada VLAN-nya. Oke, lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita namai Lab Listrik. Oke. Nah, Anda bisa melihat VLAN yang sudah Anda bentuk dengan perintah show VLAN. Nah, di sini Anda bisa melihat ada VLAN 10 dengan nama Lab Telkom, dan yang terhubung sebagai VLAN 10 adalah fase Ethernet 01 dan 02, port 1 dan 2 dari switch. Nah, lalu ada VLAN 20 dinamai Lab Listrik, dan port yang terhubung adalah fase Ethernet 03 dan 04 dari switch. Oke, nah sekarang kita akan membuat sebuah switch yang baru. Di mana pada switch ini akan diwakili sebuah laptop di masing-masing VLAN-nya. VLAN Lab Listrik dan Lab Telkom tadi. Di sini kita namai saja switch-nya switch elektro 2. Oke, lalu kita masuk. Kita masukkan dulu kabelnya ke setiap perangkat agar lebih gampang. Oke. Nah, ini persis seperti yang kita lakukan pada switch sebelah kiri ini. Nah, lalu persis juga kepada laptopnya kita perlakukan sama. Kita coba di sini laptop 4 masuk ke VLAN 10, di mana IP VLAN 10 adalah 10 titik sekian-sekian. Di sini berarti tadi 12, kita tulis 3. Oke. Dan demikian juga laptop 5 masuk ke VLAN 20. Berarti tadi 192.168.20.3 dengan subnet mask default. Oke, berarti laptop 0, 1, dan 4 ini berada pada satu VLAN, lalu laptop 2, 3, dan 5 berada pada satu VLAN. Oke, nah di sini kita akan memasukkan VLAN yang sama dengan switch sebelahnya, yaitu VLAN 10. Coba tadi kita pastikan dulu tadi Lab Telkom 10, Lab Listrik 20. Oke, biar sama
Lalu kita masuk ke VLAN 20. Di sini juga bisa tanpa mengetikkan exit, kita langsung bisa masuk ke konfigurasi VLAN 20. Name, lab listrik. Oke, jadi kalau Anda show VLAN, nah di sini sudah ada 10 lab Telkom, 20 lab listrik, namun belum ada port yang terhubung. Jadi kita masukkan saja port yang, nah di sini kita lihat di sini FA01, lalu sudah pasti di laptop 5 ini FA02. Nah, kita masuk ke FA01. Kita masukkan switch port mode access, switch port access VLAN 10. Oke, lalu masuk ke FA02. Kita jadikan dia mode access. Lalu mode access berapa? Kita masukkan switch port access VLAN 20. Oke. Jadi kalau kita kembali ke show VLAN, dia akan menunjukkan bahwa ada VLAN 10 di port 1, ada VLAN 20 di port 2. Oke, jadi yang kita konfigurasi sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan konfigur bagaimana switch ini terhubung satu dengan yang lain, sehingga si node yang sesama VLAN 10 dapat saling terhubung dan sesama VLAN 20 dapat saling terhubung. Tetapi sebelumnya saya akan mengkonfigurasi switch ini dengan port access, dimana dari video teori VLAN telah saya jelaskan bahwa port access itu untuk sebuah VLAN dan trunk bisa untuk melewati semua VLAN, lebih dari satu VLAN. Oke, jadi di sini kita coba dengan di sini FA05 ya, di sini FA03. Jadi di sini kita masuk ke switch elektro, kita masuk ke interface FA05. Oke, kita masuk. Nah, untuk menjadikan trunk, perintahnya adalah switch port mode trunk. Ini saja, hanya satu perintah. Oh sorry, kita akan membatalkan dulu. Untuk membatalkan, ketika no di depannya switch port mode trunk. Oke, ini akan membatalkan perintah menjadikan trunk tersebut. Jadi maksud saya, kita coba dulu dia menjadi access, agar Anda dapat memahami cara kerja VLAN. Oke, switch port mode access, lalu switch port access, kita jadikan dia VLAN 10 lab Telkom FA05. Lalu di sini tadi FA0, oh maaf tercabut, FA03 ya. Oke, kita masuk ke FA03. VLAN 10. Jadi kalau kita show VLAN, nah sudah ada satu lagi VLAN 10, yaitu port 3. Nah, kita hubungkan kedua switch dengan VLAN 10, artinya hanya VLAN 10 yang bisa lewat antar switch. Berarti logikanya laptop 0 dapat berkomunikasi dengan laptop 4. Kita coba ping. Nah, laptop 4 tadi adalah 10.3. Oh maaf, di sini 192.168.10.3. Kita pastikan dulu kenapa tidak bisa 10.3. Lalu di sini 10.1 sudah pas. Oke, kita perintahkan kalau Anda ingin mencari tahu masalahnya,
Anda bisa melihat show run. Di sini 5 SwissPort mode access sudah pas. Di sini kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa, mungkin membutuhkan waktu. Oke, jadi di sini sudah bisa ya. 10.3 berarti kalau kita ping dari laptop 1 apakah bisa ke laptop 4? Oke, bisa juga ya. Berarti laptop 4 bisa ke laptop 0 dan 1. Jadi sekarang kita coba dari laptop 2 ini ke 5 dan dari 3 ke 5. Oke, di sini sepertinya tidak bisa. Oke, berhasil ya. Berarti di sini tidak bisa. Dari laptop 3 juga seharusnya tidak bisa. Tapi kita akan coba. Nah, 20.3. Oke, di sini request timeout. Oke, jadi tidak bisa ya. Lalu kita coba ubah di fase Ethernet 05 tadi. Oke, kita jadikan dia menjadi VLAN lab listrik, yaitu VLAN 20. Pertama Anda ketikkan no SwissPort access VLAN 10. Oke. Lalu kita ketikkan SwissPort access VLAN 20. Oke, otomatis dia akan menjadi akses VLAN 20. Demikian juga di sini port yang terhubung ke Swiss sebelahnya, yaitu port 3. Kita masuk ke port 3. Maksud saya sini no SwissPort access VLAN 10. Kita jadikan dia VLAN 20. Oke, berarti sekarang seharusnya laptop 0 dan 1 ini tidak bisa lagi ke 4. Sebaliknya laptop 2 dan 3 ini bisa terhubung ke 5, demikian juga sebaliknya. Oke, namun di sini kita lihat masih orange. Belum up. Oke, kita coba cek dulu. VLAN apakah sudah berpindah. Nah, di sini port 3 tadi yang ke switch sudah masuk ke VLAN 20. Oh ya, di sini sudah up, sudah hijau ya. Nah, kita coba tadi bisa di sini. Nah, kita coba kembali. Nah, ini tidak bisa ya. Oke, tidak bisa. Lalu kita coba dari laptop 1. Nah, di sini tadi bisa sebelumnya. Kita coba. Nah, di sini jadi tidak bisa. Oke, jadi tidak bisa. Sebaliknya kita coba dari laptop 2 ke laptop 5. Nah, di sini tadi tidak bisa. Kita coba sekarang. Nah, di sini jadi bisa. Oke, demikian juga kalau laptop 3 seharusnya sudah bisa. Nah, di sini 3 tadi tidak bisa, kita coba. Nah, di sini sekarang sudah bisa. Nah, kenapa? Karena kabel antara
switch yang pertama dengan switch kedua itu portnya dikonfigurasi dengan akses. Nah, kemudian kita akan coba ubah menjadi port trunk, yaitu port yang dapat melewatkan lebih dari satu VLAN. Oke, jadi pertama kita hapus dulu konfigurasi pada port 5 ini, yaitu no switch port. Kita masuk ke sini, ini masuk ke interface FastEthernet 05 ya. Kita masukkan tadi no switch access VLAN 20, no switch port mode access. Oh sorry, kita langsung saja ke mode trunk. Oke, tidak perlu ketikkan no switch port mode access. Demikian juga di sini. Oke, kalau kita show running config, nah di sini FastEthernet 03 sudah menjadi switch port mode trunk. Demikian juga kalau kita lihat di sini, FastEthernet 05 sudah menjadi port trunk. Jadi yang kabel antara dua switch ini sudah menjadi port trunk, bisa melewatkan banyak VLAN. Nah, kalau Anda lihat pada show VLAN, tadi portnya tadi port 5 tidak lagi masuk ke VLAN 10 maupun 20. Oke, kalau dia port trunk dia tidak muncul pada tabel ini. Demikian juga tadi ini port 3, kalau kita cari di sini dia tidak muncul port 3 karena sudah dijadikan port trunk. Nah, berarti sekarang kedua perangkat yang berada pada maksud saya seluruh perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda, VLAN yang sama dengan switch yang berbeda dapat terhubung. Kita coba antara laptop 0 ke laptop 4. Nah, di sini laptop 0, kondisi terakhir tidak bisa ya, request timeout. Kita coba. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, sekarang kita coba laptop 1. Tadi terakhir tidak bisa, sekarang sudah bisa. Oke, sudah reply. Sekarang kita coba laptop 2. Tadi bisa. Nah, sini seharusnya masih bisa. Nah, bisa. Oke, nah sekarang laptop 3. Kita coba ke tetangganya, VLAN yang sama di switch tetangganya yaitu laptop 5. Demikian juga sebaliknya, kalau dari sini juga bisa ke switch sebelahnya. Misalnya kita ping saja satu. Nah, sini demikian juga ini. Nah, 20.1. Nah, bisa juga. Jadi melalui ini Anda diharapkan sudah paham mengenai VLAN, khususnya port access dan port trunk. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.